Hai sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi pada kesempatan video kali ini. Saya ingin membahas tentang iman percaya dan manifestasi dari iman percaya kita. Oke, jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang telah lahir baru, menerima Roh Kudus, kita adalah ciptaan baru. Manusia lama kita sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya, kita bukan kita yang dulu lagi. Tubuh kita mungkin masih sama. Keadaan kita ini masih sama. Tidak ada bedanya. Misalnya, kalau dulu Anda itu seorang guru, contohnya ya, seperti saya juga dulu seorang pengajar. Ya, saya masih pengajar gitu, maksudnya. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, dilahirkan kembali, saya masih seorang guru gitu. Nggak ada bedanya di dalam keadaan kehidupan kita, masih sama. Tetapi roh yang ada pada kita adalah roh dari Tuhan. Kita telah memiliki Roh Kudus. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, kita dibaptiskan sebagai tanda. Kemudian kita menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus itu. Sebetulnya mujizat terbesar yang telah Tuhan Yesus kerjakan adalah lahir kembali, lahir baru itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu kita percaya, manifestasinya kita adalah manusia baru, lahir baru. Itulah mukjizat terbesar. Dimanapun, siapapun, tidak peduli kapan, di mana kalian berada, selama dia menerima Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya dan terima Roh Kudus, kita ciptaan baru, kita adalah sama. Itulah mukjizat terbesar. Mengapa demikian? Mengapa disebut itu mukjizat terbesar? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah merubah kita, dan Tuhan Yesus itu telah tinggal di dalam kita. Dan pada saat Tuhan sudah ada di dalam kita, Tuhan yang ada di dalam kita itu bisa melakukan apa saja. Jadi bukan kita sendiri nanti yang akan melakukan atau yang melakukan sesuatu hal yang ajaib. Itu Tuhan yang ada di dalam kita melalui Roh-Nya, Roh Kudus yang ada pada kita. Dan kita ini hanyalah alatnya. Kita hanyalah vessel, alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan, untuk mengusir roh-roh jahat, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Itu karena Roh Tuhan yang ada di dalam kita, yang kita sebut Roh Kudus itu. Itulah karena kita percaya kepada Tuhan dan kita sudah menerima dengan iman. Seperti kisah seorang anak yang menderita epilepsi pada Matius 10, seperti yang Tuhan Yesus katakan pada Matius 10 ayat 1. Saya akan bacakan Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian pada Efesus 2 ayat 10 saya akan bacakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus menghendaki kita melakukan pekerjaan baik karena kita sudah diciptakan dan dipersiapkan oleh Dia. Itu
yang ada pada Efesus 2 ayat 10. Jadi jangan biarkan iman kita diam, tidak melakukan apa-apa. Biarkan iman kita itu sibuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi dalam hal ini, iman percaya, kita mempunyai ekspektasi. Ekspektasi adalah berpengharapan bahwa hal yang Tuhan Yesus lakukan, Dia sendiri yang mengerjakannya. Kita berekspektasi karena Dia sudah menyembuhkan, bukan akan ya, sudah menyembuhkan. Seperti dalam Yesaya, melalui bilur-bilurnya aku sembuh. Kemudian antisipasi, dalam mengantisipasi itu ada kesukaan, ada kegembiraan, karena Tuhan akan melakukan, karena Tuhan yang mengusir, Tuhan yang menyembuhkan. Kemudian stepping out, stepping out, lakukanlah, kerjakan, melangkahlah, karena Tuhan Yesus sudah menahbiskan, ordain gitu ya, sudah menahbiskan kita yang sudah menjadi ciptaan baru untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kuncinya adalah lakukan dengan penuh keberanian, 100% percaya, melangkah dengan kesungguhan, sungguh-sungguh berani, fokus dan total komitmen. Anda harus betul-betul fokus, total, 100% percaya, sampai pada level percaya. Kuncinya adalah hanya fokus dan percaya. Kenapa saya ulang-ulang? Ya karena memang itu kuncinya. Belajar firman Tuhan, membaca, meresapi, kalau perlu bermeditasi, meresapi, mengakui, mengatakannya, mengucapkannya sampai pada terobsesi gitu pada firman Tuhan, dan makin sering menggunakannya, makin sering mengucapkannya pada setiap kehidupan kita, pada setiap sendi-sendi kehidupan kita. Jadi kita berpusat, bersenter pada firman Tuhan, dan lama-lama hidup kita akan menjadi bagian dari firman Tuhan itu sendiri, atau firman Tuhan itu sendiri menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau hal itu sudah sampai pada level itu hal itu akan makin mudah pada waktu kita mengucapkan sembuh dari penyakit atau mengusir setan, itu sudah terjadi dengan sendirinya, karena itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, dan kita menyatakannya karena Tuhan sudah melakukannya. Itu tuh tidak ada dalam hal ini kamus gagal, karena hal tersebut hal yang sudah terjadi. Saudara-saudara, saya membuat rekaman ini sampai malam, aduh nyamuknya. Jadi sangat menyenangkan kalau dalam kita menghadapi suatu masalah, atau kita di dalam medan peperangan, kita pergi untuk menghadapi sesuatu pertempuran, peperangan, atau apapun, yang paling menyenangkan adalah kita sudah mengetahuinya bahwa kita bakal menang, atau kita tuh sudah menang sebelum berperang. Itu yang Tuhan mau, dan memang itu yang Tuhan lakukan. Ya, saudara terkasih, sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Tuhan memberkati.